Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang siapakah yang dipanggil Bapak oleh Yesus. Kita mulai dengan Yohanes pasal 10 ayat 32 sampai ayat 38 yang artinya, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kita akan bahas tentang tuduhan orang-orang Yahudi kepada Yesus, bahwa Yesus telah menghujat Allah karena Yesus telah mengaku sebagai anak Allah. Nah, ini di Kejadian di Yohanes pasal 10 ayat 35 disebutkan, jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan. Nah, ini harusnya jika mereka tahu kepada siapa firman itu disampaikan, harusnya begitu. Jika mereka tahu kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi, dahulu pernah Allah menyatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Allah mengatakan bahwa seorang manusia tersebut disebut Allah. Nah, makanya di Yohanes pasal 10 ayat 34 disebutkan, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Nah, ini di kitab Taurat katanya ada tertulis bahwa Allah telah berfirman kepada seseorang bahwa seseorang tersebut adalah Allah. Nah, ini di Yohanes pasal 10 ayat 35 dilanjutkan, jikalau mereka tahu kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, ini artinya jika mereka tahu bahwa Allah telah menyebut manusia tersebut sebagai Allah atau Elohim seperti Allah juga, maka kitab suci tidak dapat dibatalkan. Orang tersebut akan terus disebut sebagai Allah. Nah, ini di Yohanes pasal 10 ayat 36 disebutkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Nah, jadi Yesus tidak mau disalahkan kalau Yesus mengaku sebagai anak Allah, karena Allah pencipta langit dan bumi telah berkata dahulu di kitab Taurat bahwa seseorang ini adalah Allah. Nah, yang dimaksud dengan Allah oleh Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi seorang manusia yang disebutkan oleh
Allah di kitab Taurat bahwa orang tersebut adalah Allah. Nah, ini di Mazmur ayat Mazmur pasal 82 ayat 6 disebutkan lagi, diulang. Ini Mazmur, ini kan bukan Taurat, maka ini bukan yang dimaksud oleh Yesus tadi. Ya, katanya di kitab Taurat disebutkan bahwa seseorang tersebut disebut Allah. Ini Mazmur juga mengulang dari kitab Taurat. Mazmur pasal 82 ayat 6 artinya, Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, di sini di Mazmur pasal 82 ayat 6 ini disebutkan juga bahwa Allah telah berfirman bahwa kamu adalah Allah, kamu di sini adalah manusia. Kamu di sini seorang manusia. Kamu di sini adalah berasal dari leksikon Ibrani, yaitu Atah dengan nomor leksikon 0859, atau leksikon Ibrani Atah dengan nomor 859. Ini kamu di sini artinya adalah orang kedua tunggal laki-laki. Ini yang dimaksud kamu di situ adalah satu orang karena tunggal, atau disebut juga second person singular maskulin. Jadi yang dimaksud kamu di situ adalah satu orang, bukan banyak orang, bukan orang-orang, tetapi kamu di situ satu orang, singular maskulin, artinya seseorang, satu orang laki-laki. Ini kamu di Mazmur pasal 80 ayat 6 di sini satu orang, artinya tunggal. Nah, satu orang ini dahulu telah disebutkan oleh Allah bahwa orang ini, yang satu orang ini adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, sedangkan anak-anak yang maha tinggi di sini, yang dimaksud dengan anak-anak yang maha tinggi di sini adalah pengikutnya, pengikut orang yang disebut Allah di kitab Taurat. Nah, kita dapatin di Keluaran pasal 7 ayat 1 bahwa yang disebut Allah, satu-satunya orang yang disebut Allah di kitab Keluaran pasal 7 ayat 1, atau di Taurat kalau menurut Yesus, bahwa telah tertulis di Taurat bahwa kamu adalah Allah, ini ternyata adalah Musa. Satu orang ini adalah Musa, disebut sebagai Allah. Nanti di kitab Keluaran pasal 4 juga kita akan buktikan bahwa yang disebut dengan Allah di kitab Taurat adalah Musa. Ini kita baca Keluaran pasal 7 ayat 1 yang artinya, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, jadi yang dimaksud dengan telah tertulis di kitab Taurat, Allah telah berfirman bahwa seseorang ini adalah Allah, itu adalah yang dimaksud dengan Allah di kitab Taurat adalah Musa. Ya, karena di Keluaran pasal 7 ayat 1 Allah telah berfirman kepada Musa bahwa Musa diangkat menjadi Allah bagi Fir'aun dan bagi orang-orang Israel. Karena di Mazmur pasal 82 ayat 6 yang dimaksud kamu adalah Allah, kamu di situ adalah tunggal, artinya satu orang. Ya, ini yang dimaksud dengan kamu di situ adalah tunggal, seorang laki-laki, yaitu Musa, yang disebut di Keluaran pasal 7 ayat 1 bahwa Allah telah mengangkat Musa menjadi Allah bagi Fir'aun dan bagi orang Israel. Kenapa disebutkan bagi orang Israel juga? Karena Harun akan menjadi nabinya Musa. Artinya, jika Harun akan menjadi nabinya Musa, sedangkan Harun diutus kepada orang-orang Israel, maka orang Israel juga Allahnya adalah Musa, atau Musa juga sebagai Allah orang Yahudi. Artinya, selain Musa sebagai Allah
bagi Fir'aun, Musa juga sebagai Allah bagi orang Yahudi. Maka di Yohanes pasal 10 ayat 34, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Nah, ini yang tertulis di kitab Taurat bahwa Allah telah berfirman kamu adalah Allah. Nah, kamu di sini adalah Musa, karena kamu di sini adalah tunggal singular maskulin, artinya seorang laki-laki, satu orang laki-laki, dan yang dimaksud dengan satu orang laki-laki di sini adalah Musa. Karena di kitab Keluaran pasal 7 ayat 1, Musa sudah diangkat oleh Allah menjadi Elohim atau menjadi Allah bagi Fir'aun dan bagi orang-orang Yahudi. Jadi, jika Yesus mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah di Yohanes pasal 10 ayat 36, artinya Yesus bukan sedang menghujat Allah pencipta langit dan bumi, tetapi sedang mengatakan bahwa Yesus adalah anaknya Musa. Karena di kitab Keluaran pasal 4 ayat 13 sampai ayat 23, ini jelas disebutkan bahwa orang-orang Israel adalah anak-anak Allah. Artinya orang Israel adalah anak-anaknya Musa, karena Musa sudah diangkat menjadi Elohim bagi orang-orang Israel dan juga bagi Fir'aun. Ini akan kita buktikan di Keluaran pasal 4 ayat 13 sampai ayat 16, yang artinya, tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya, dan menaruh perkataan itu di dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Nah, ini di Keluaran pasal 4 ayat 13 sampai ayat 16, Allah mengutus Musa untuk menjumpai Harun, kakaknya. Nah, di sini Harun diibaratkan sebagai nabinya Musa, karena Harun akan menjadi penyambung lidahnya Musa. Dan Musa di sini bertindak sebagai Allah bagi Fir'aun dan bagi orang Yahudi. Jadi Musa di sini bertindak sebagai Allah bagi orang-orang Yahudi, dan Fir'aun dan Harun adalah sebagai nabinya Musa. Ini jelas di pasal Keluaran pasal 4 ayat 16 disebutkan, ia harus berbicara bagimu. Ya, di sini adalah Harun. Harun harus berbicara bagi Musa kepada bangsa itu. Dengan demikian, Harun akan menjadi penyambung lidahmu, dan Musa akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi Musa akan menjadi seperti Allah bagi Harun, dan sebagai Allah bagi orang-orang Yahudi. Jadi jika Yesus mengaku sebagai anak Allah, itu tidak salah. Tetapi yang dimaksud Allah oleh Yesus adalah Musa, bukannya Allah pencipta langit dan bumi. Jadi disinilah kekeliruan orang Kristiani yang menganggap bahwa Allah adalah Bapa. Tetapi yang dimaksud dengan Allah oleh Yesus adalah Musa, bukan Allah pencipta langit dan bumi. Dan yang dimaksud dengan Bapa oleh Yesus adalah Musa, bukan Allah pencipta langit dan bumi. Nah, ini di Keluaran pasal 4 ayat 21 sampai Keluaran pasal 4 ayat 23 ditegaskan kembali bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi adalah anak-anaknya Musa, atau anak
orang Yahudi ini adalah anak-anaknya Tuhan bagi Fir'aun. Nah, Tuhan bagi Fir'aun adalah Musa. Keluaran pasal 4 ayat 21 sampai 23 artinya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Fir'aun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Nah, ini disebutkan di sini bahwa Musa harus berkata kepada Fir'aun bahwa Israel adalah anaknya Musa, anak yang sulung. Karena di sini Musa sedang bertindak sebagai Elohim atau Allah bagi Fir'aun. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel anak Allah adalah anaknya Musa. Karena di sini Musa bertindak sebagai Allahnya bagi Fir'aun dan bagi orang-orang Yahudi. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah, di sini juga disebutkan bahwa supaya orang-orang Israel yang disebut sebagai anak-anaknya Musa atau anak-anaknya Elohim, anak-anak Elohim di sini adalah anak-anaknya Elohim bagi Fir'aun, yaitu Musa, supaya Fir'aun membiarkan anak-anaknya Musa itu pergi beribadah kepada Musa. Ya, kepadaku di situ adalah kepada Musa, bukan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka jika ada perkataan Yesus bahwa orang-orang Yahudi atau Yesus beribadah kepada Bapa di atas gunung atau di Yerusalem, itu sebenarnya sedang berbicara tentang Bapa di sini ada tentang Musa. Nah, nanti itu akan kita bahas di Yohanes pasal 5, nanti di video selanjutnya kita bahas bahwa yang dimaksud dengan Bapa di Yohanes pasal 5 itu adalah Musa. Nanti kita bahas di video selanjutnya setelah ini. Dan di sini akan diulang lagi bahwa yang dimaksud dengan Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 35 bahwa tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ini di sini Yesus bertanya kepada mereka bahwa di kitab Taurat sudah tertulis bahwa Allah telah berfirman, Musa adalah Allah. Nah, yang dimaksud Musa adalah Allah di kitab Taurat ini tercantum di Keluaran pasal 7 ayat 1. Di situ Allah sedang berbicara bahwa Allah mengangkat Musa sebagai Allah bagi Fir'aun dan bagi orang-orang Yahudi. Atau Allah sedang berbicara bahwa Allah telah mengangkat Musa menjadi Elohim bagi Fir'aun dan bagi orang-orang Yahudi. Kenapa bagi orang Yahudi juga? Karena Harun akan menjadi nabinya Musa. Artinya, jika Harun adalah nabinya Musa, otomatis Musa adalah Elohimnya adalah Harun. Jadi Musa ini adalah bertindak sebagai Elohim bagi Harun. Nah, karena Harun diutus bagi orang-orang Israel, maka Musa juga adalah Elohimnya orang-orang Israel. Dan di Keluaran pasal 4 tadi, pasal 4 ayat 22 disebutkan bahwa Musa adalah bapa bagi orang-orang Israel. Artinya orang Israel adalah anak-anaknya Musa. Jadi tidak salah jika Yesus mengangkat dirinya atau menyebut dirinya sebagai anak Allah. Karena di Keluaran pasal 4 ayat 22 dan di Keluaran pasal 7 ayat 1 yang dimaksud dengan Allah di situ adalah Musa. Dan yang dimaksud dengan anak-anaknya
anak Allah di situ adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Dan Yesus adalah termasuk ke dalam orang-orang Israel. Jadi tidak menghujat ini sebenarnya kalau orang-orang Yahudi tersebut tahu bahwa di Keluaran pasal 7 ayat 1 Musa diangkat sebagai Allah bagi Firaun dan bagi orang-orang Yahudi, dan Keluaran pasal 4 ayat 22 orang-orang Israel ada anak-anaknya Elohim atau anak-anaknya Musa, karena di situ Musa sedang bertindak sebagai Elohim. Nah, ini di sarapan pagi saya melihat Ibu Rita dan kawan-kawan menerjemahkan di Yohanes pasal 10 ayat 35 bahwa yang dimaksud di Yohanes pasal 10 ayat 34 ini yang dimaksud dengan kamu di situ adalah plural, padahal salah, itu bukan plural. Karena di Mazmur pasal 82 ayat 6 kamu adalah Allah. Nah, kamu di situ adalah singular maskulin, artinya seorang laki-laki tunggal, satu orang, bukannya jamak. Jadi jika di Yohanes pasal 10 ayat 34 diterjemahkan plural atau jamak, itu salah alias keliru. Dan saya meluruskan bahwa yang dimaksud dengan kamu adalah Allah yang tertulis di kitab Taurat adalah Musa, tertulis di Keluaran pasal 7 ayat 1. Bukan di Mazmur pasal 82 ayat 6, bukan. Itu di Mazmur pasal 82 ayat 6. Itu adalah mengulang dari Keluaran pasal 7 ayat 1, karena di Mazmur pasal 82 ayat 6 disebutkan bahwa Allah telah berfirman. Artinya sebelum di Mazmur pasal 82 ayat 6 telah berfirman sebelumnya, yaitu di Keluaran pasal 7 ayat 1. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Yesus bahwa di kitab Taurat telah tertulis bahwa Allah telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ini di kitab Taurat, bukan di kitab Mazmur. Jelas ya, jadi yang dimaksud dengan di kitab Taurat tertulis bahwa Allah telah berfirman, kamu adalah Allah, ini ada di Keluaran pasal 7 ayat 1 bahwa Musa adalah Allah. Karena di Keluaran pasal 7 ayat 1 Allah telah mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun dan bagi orang-orang Yahudi. Nah, ini sedangkan di Mazmur pasal 82 ayat 6 di sini sebutkan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, itu kamu adalah Musa. Musa adalah Allah, itu maksudnya kamu di situ adalah Musa. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang maha tinggi di sini adalah orang-orang Yahudi atau orang Israel. Karena disebutkan di situ kamu sekalian, artinya kamu semua. Sekalian di situ artinya adalah semua. Ini bisa dicek di leksikon Ibrani dengan nomor leksikon 3605 atau 3605, yang dimaksud dengan kalian di situ adalah semua. Jadi kamu sekalian itu adalah kalian semua. Artinya orang-orang Yahudi adalah anak-anak yang maha tinggi. Nah, yang dimaksud dengan yang maha tinggi di sini adalah Musa. Jadi di Mazmur pasal 82 ayat 6 sedang menjelaskan tentang Keluaran pasal 7 ayat 1 dan Keluaran pasal 4 ayat 22 bahwa yang dimaksud dengan Allah adalah Musa, dan yang dimaksud dengan anak-anak yang maha tinggi adalah orang-orang Yahudi. Itu maksudnya. Kita baca di sini bahwa yang dimaksud dengan Allah di situ adalah Musa. Di sini disebutkan di Yohanes pasal 8 ayat 16 sampai ayat 18 yang artinya, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, ini di Yohanes pasal 8 ayat 16 sampai ayat
19 ayat 18 jelas ditulis di sini bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Nah, sedangkan yang bersaksi dua orang di sini disebutkan di Yohanes pasal 8 ayat 18 bahwa Yesus dan Bapa. Jadi Bapa di sini adalah manusia. Karena di Yohanes pasal 8 ayat 7 ayat 17 disebutkan bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang artinya dua manusia. Nah, dua orang yang bersaksi di sini adalah Yesus dan Bapa. Disebutkan di Yohanes pasal 8 ayat 18 bahwa Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri dan juga Bapa yang mengutus Yesus bersaksi tentang Yesus. Artinya yang dipanggil Bapa oleh Yesus adalah Musa karena orang alias manusia. Sebagaimana tadi disebutkan di Keluaran pasal 7 ayat 1 bahwa Musa telah diangkat menjadi Allah bagi Fir'aun dan bagi orang-orang Yahudi. Dan jika Yesus mengaku sebagai anak Allah, yaitu tidak menghujat Allah, karena memang di Keluaran pasal 4 ayat 22, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel adalah anak-anaknya Musa atau anak-anak Elohim bagi Fir'aun dan bagi orang-orang Yahudi. Jadi kekeliruan umat Kristiani bahwa menganggap Bapa itu adalah Tuhan, itu adalah salah. Justru mereka menghujat Allah jika mereka menganggap bahwa Bapa adalah Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan Bapa di situ atau di kitab atau di buku mereka, di bukunya orang Kristiani, itu bukannya Tuhan, tapi Musa. Dan nanti akan kita buktikan di video selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan Bapa tertulis di Yohanes itu adalah Musa. Dan disebutkan juga diperjelas di Bilangan pasal 23 ayat 19 bahwa Allah bukan manusia dan Allah bukan anak manusia. Nah, ini menyangkal Yohanes pasal 8 ayat 16 sampai ayat 18 tadi bahwa yang dimaksud dengan Bapa dan Yesus itu adalah dua orang manusia. Sedangkan di Bilangan pasal 23 ayat 19 disebutkan bahwa Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Artinya Yesus dan Bapa bukan Allah. Karena Yesus adalah anak manusia dan Bapa adalah Musa. Bilangan pasal 23 ayat 19 artinya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, ini nanti akan saya buktikan kembali di kitab Yohanes pasal lainnya bahwa yang dipanggil oleh Yesus sebagai Bapa adalah Musa. Nanti akan saya buktikan di video selanjutnya. Sebagai kesimpulan, saya ulangi bahwa yang dimaksud dengan Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 35 bahwa di kitab Taurat telah tertulis bahwa Allah telah berfirman kepada seseorang kepada satu manusia bahwa manusia tersebut adalah Allah, itu adalah Musa yang tertulis di Keluaran pasal 7 ayat 1. Dan jika Yesus di Yohanes pasal 10 ayat 35 mengaku sebagai anak Allah, itu tidak salah, tidak menghujat Allah. Itu artinya karena Yesus sedang mengaku sebagai anaknya Musa, bukan mengaku sebagai anak Allah pencipta langit dan bumi. Dan ini disebutkan di Keluaran pasal 4 ayat 22. Dan diulang di Mazmur pasal 82 ayat 6 bahwa Musa adalah Allah dan orang-orang Yahudi adalah anak-anak Musa. Saya cukupkan sekian. Video ini saya sebagai tanggapan saya terhadap videonya Stanley Pevareng kemarin yang sudah saya sampaikan video saya sebelumnya, dan tanggapan beliau di video kemarin ini saya sanggah di sini bahwa yang dipanggil
Bapa oleh Yesus adalah Musa. Yang dipanggil Allah oleh Yesus adalah Musa. Dan Yesus mengaku sebagai anak Allah adalah Yesus sedang mengaku sebagai anaknya Musa. Jadi Yesus tidak menghujat Allah. Jadi dalam hal ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristiani ini salah paham terhadap ucapan Yesus. Mereka salah paham. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.